Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Dalam kehidupan manusia, terdapat fase setelah kematian yang dikenal sebagai alam kubur. Alam kubur, atau yang juga dikenal sebagai alam barzakh, merupakan gerbang atau perantara antara alam dunia dan hari kiamat. Saat seseorang meninggal dunia, ia akan memasuki alam kubur, yang akan menjadi tempat tinggalnya hingga Allah membangkitkannya pada hari kiamat. Pada alam kubur, terdapat dua macam balasan yang akan diterima manusia, yaitu nikmat dan siksa atau azab kubur. Bagi orang-orang soleh yang senantiasa beriman dan berjihad di jalan Allah, alam kubur akan menjadi tempat kenikmatan dan terbebas dari azab. Namun, bagi orang-orang yang tidak beriman atau kafir, dan berbuat dosa semasa hidupnya, alam kubur menjadi tempat siksaan dan kegelapan. Dalam perspektif keagamaan Islam, persiapan untuk menghadapi alam kubur sangatlah penting. Manusia harus melakukan amalan-amalan soleh yang akan menjadi penerang di alam kubur, dan melindunginya dari siksaan yang mengerikan. Kita akan menjelajahi beberapa amalan yang dapat menjadi penerang dalam alam kubur, serta cara-cara untuk menjauhkan diri dari siksaan kubur. Dengan mengetahui dan melaksanakan amalan-amalan penerang kubur, umat muslim dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi alam kubur. Amalan-amalan ini menjadi jalan untuk mendapatkan kebaikan dan rahmat Allah, serta menjauhkan diri dari siksaan yang mengerikan. Bagi umat muslim, persiapan yang baik untuk menghadapi alam kubur sangat penting. Salah satu aspek yang menjadi fokus dalam persiapan tersebut adalah amalan-amalan yang dapat menjadi penerang dalam kubur. Ada beberapa hal yang diungkapkan oleh Abu Laid Samarkandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dapat menjadi penerang dalam kubur. Pertama, menjaga sholat 5 waktu. Sholat merupakan amalan pertama yang akan diperhitungkan pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka, jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah berfirman, lihatlah, apakah hambaku memiliki sholat sunnah? Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya, kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Menjaga sholat 5 waktu dengan baik, akan menjadi penerang dalam kubur bagi seseorang. Dalam suatu riwayat hadits, diceritakan bahwa Rasulullah melakukan sholat jenazah di dekat kuburan seorang tukang sapu masjid, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya, kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi penghuninya, dan Allah meneranginya untuk mereka dengan sholatku atas mereka. Menurut Ali Abdullah dalam khotbah-khotbah terakhir Rasulullah, sholat adalah penerang di alam kubur, karenanya, kerjakan sholat wajib tepat waktu, dan perbanyak salat-salat sunnah, seperti tahajud. Kedua, sedekah. Setiap insan dianjurkan untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sedekah tidak selalu harus dalam bentuk materi, ia dapat menjelma dalam berbagai bentuk seperti menolong, mengajarkan ilmu, membuang duri di jalan, dan sebagainya. Selain itu, sedekah yang memberikan manfaat kepada orang-orang yang hidup setelahnya, akan menjadi amal jariah tersendiri, dan penerang dalam kubur. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus, kecuali 3 hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ketiga, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran secara rutin dan memperbanyak bacaannya, akan menjadi penolong di hari kiamat. Al-Quran akan datang sebagai penerang di alam kubur, dan sekaligus menjadi penghalang dari api neraka. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Setiap orang yang senang membaca dan mengamalkan isinya, Al-Quran akan menjadi penerang kuburnya, dan selalu mendampinginya di alam kubur sampai ia masuk ke dalam surga. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa ketika seorang mukmin meninggal dunia, dikatakan kepadanya, hamparkanlah untuknya permadani dari surga, pakaikanlah untuknya pakaian dari surga, dan bukakanlah baginya pintu yang menuju surga. Maka sampailah kepadanya aroma dan keindahan surga itu, dan kubur pun dilapangkan baginya sejauh mata memandang. Kemudian datang kepadanya seorang laki-laki yang berwajah tampan, pakaiannya bagus, dan aromanya wangi sembari berkata, bergembiralah dengan sesuatu yang telah menyenangkanmu, ini adalah hari yang dahulu kamu dijanjikan. Ia pun bertanya, siapakah kamu? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Ia menjawab, aku adalah amal solehmu. Akhirnya ia berkata, wahai Tuhanku, tegakkanlah kalimat, agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Keempat, banyak membaca tasbih.
Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan bahwa tasbih dapat meringankan panasnya siksa kubur. Selain itu, bertasbih dapat membuat timbangan amal di hari kiamat menjadi berat. Nabi bersabda, dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, ringan diucapkan di lisan, namun berat dalam timbangan, yaitu Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Maha Suci Allah segala pujian untuknya, Maha Suci Allah yang Maha Mulia. Kelima, perbanyak zikir. Berzikir kepada Allah pada siang dan malam hari merupakan bagian dari cara umat muslim untuk memohon ampunan atas segala dosa yang telah diperbuat. Seseorang yang mengerjakan zikir secara sungguh-sungguh dan merasa hina saat di hadapan Allah, niscaya ia akan memperoleh keutamaan berzikir. Sebagaimana diterangkan dalam hadits bahwa Rasulullah bersabda, "Maukah kamu aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik, paling suci di sisi rajamu, dan paling mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu dari infak emas atau perak, dan lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu, lantas kamu memenggal lehernya atau mereka memenggal lehermu?" Para sahabat yang hadir berkata, "Mau wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Zikir kepada Allah yang Maha Tinggi." Keutamaan berzikir kepada Allah, selain mendapat pahala yang banyak, juga dapat menjauhkan seseorang dari bencana, malapetaka, dan penyakit. Tidak hanya itu, berzikir pun dapat menjauhkan seseorang dari fitnah serta azab kubur. Zikir akan menjadi cahaya bagi seseorang yang mengamalkannya di dunia, terhindar dari kesempitan liang lahat, dan mendapat penerangan di alam kubur. Keenam, bersholawat kepada Rasulullah. Bersholawat kepada Rasulullah memiliki banyak keutamaan, seperti pahala yang berlipat ganda, mengabulkan doa yang dipanjatkan, hingga memberikan berkah hidup di dunia maupun akhirat. Rasulullah bersabda, "Jika kalian mendengar orang yang adzan, maka ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan, dan bersholawatlah untukku, karena barang siapa yang bersholawat untukku sekali, maka Allah akan bersholawat untuknya 10 kali. Kemudian, mintalah wasilah untukku, karena ia adalah suatu kedudukan di surga yang tidak pantas diberikan, kecuali kepada seorang hamba dari hamba-hamba Allah, serta semoga akulah hamba itu. Maka barang siapa yang memohon untuk wasilah, maka ia berhak mendapatkan syafaat." Setiap umat muslim yang menginginkan syafaat dari Rasulullah, haruslah memperbanyak sholawat. Salah satu syafaat yang diperoleh umat muslim adalah, sholawat dapat menyelamatkan mereka dari fitnah kubur, dan menjadi penerang dalam kuburnya. Dengan menjaga solat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak berzikir serta bersholawat, seseorang dapat menerangi alam kuburnya dan memperoleh perlindungan dari siksa kubur. Amalan-amalan ini memainkan peran penting dalam persiapan menuju kehidupan setelah mati. Persiapan untuk menghadapi alam kubur tidak hanya melibatkan amalan yang dapat menerangi kubur, tetapi juga amalan yang dapat menjauhkan seseorang dari siksa kubur. Berikut adalah beberapa amalan yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dari siksa kubur. 1. Doa setelah sholat untuk menjauhkan siksa kubur. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk berlindung dari siksa kubur dan fitnah-fitnah yang akan datang setelah kematian. Setiap kali seorang muslim selesai melaksanakan sholat, beliau memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara, salah satunya adalah siksa kubur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disebutkan, jika salah seorang dari kalian selesai membaca tasyahud akhir, hendaklah berlindung kepada Allah dari 4 perkara, dari siksa neraka jahanam, siksa kubur, fitnah kehidupan, fitnah setelah mati, dan fitnah dari Al-Masih Dajjal. Dengan berdoa secara khusyuk setelah sholat, umat muslim memohon perlindungan Allah dari siksa kubur yang mengerikan. 2. Keadaan alam kubur dan pengaruhnya terhadap seseorang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah menjelaskan tentang keadaan alam kubur. Ketika seseorang meninggal, Allah akan menampakkan kedudukannya di alam kubur setiap pagi dan petang. Bagi orang yang termasuk ahli surga, surgalah yang ditampakkan kepadanya, sedangkan bagi orang yang termasuk ahli neraka, nerakalah yang ditampakkan kepadanya. Allah berfirman kepadanya, "Inilah tempatmu kelak, sampai Allah membangkitkanmu untuk menempatinya di hari kiamat." Dari penjelasan hadis ini, dapat disimpulkan bahwa setiap muslim dianjurkan untuk selalu berdoa, agar dijauhkan dari siksa kubur dan fitnah-fitnah yang akan datang setelah kematian. 3. Mengerjakan sholat wajib. Salah satu amalan yang harus dikerjakan oleh setiap muslim, adalah mengerjakan sholat 5 waktu sebagai perintah Allah. Sholat tidak hanya merupakan kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki manfaat yang besar dalam menerangi alam kubur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Sholat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntunmu." Dengan melaksanakan sholat wajib dengan baik dan konsisten, seseorang akan memperoleh cahaya yang menerangi kuburnya di alam barzah. 4. Perbanyak sedekah. Sedekah adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam.
Setiap muslim dianjurkan untuk memberikan sebagian harta yang dimilikinya kepada orang-orang yang membutuhkan. Selain memberikan materi, sedekah juga dapat berupa bantuan dalam bentuk apapun, seperti menolong, mengajarkan ilmu, dan membuang duri di jalan. Selain memberikan manfaat langsung kepada orang yang menerimanya, sedekah juga memiliki manfaat yang terus mengalir bagi orang-orang yang hidup setelahnya. Hal ini berdasarkan dari hadits riwayat Tabrani yang menyatakan, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat Ahmad menambahkan, setiap orang berada di bawah bayangan sedekahnya, hingga manusia selesai diputuskan hukumnya. Hadis riwayat Abu Nuaim juga menegaskan, jika ada orang Islam meninggal, maka pahala sholat di dekat kepalanya, pahala sedekah di sebelah kanannya, dan pahala puasa di dadanya. Dengan memperbanyak sedekah, seseorang tidak hanya mendapatkan pahala di dunia, tetapi juga memadamkan api kuburnya di alam barzah. 5. Doa dari anak soleh. Salah satu penyebab penerangan alam kubur seseorang adalah doa dari anak yang soleh. Anak yang soleh adalah anugerah dan karunia dari Allah. Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Doa dari anak yang soleh memiliki kekuatan yang luar biasa, dan dapat menjadi penerang di alam kubur seseorang setelah meninggal dunia. Melalui amalan-amalan ini, seseorang dapat menerangi kuburnya di alam barzah, dan menjauhkan diri dari siksa yang mengerikan. Penting bagi setiap muslim untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi alam kubur, karena hal tersebut merupakan bagian penting dari persiapan untuk kehidupan setelah mati. Dalam persiapan menghadapi alam kubur, doa dan zikir juga memegang peran penting sebagai penerang dalam kegelapan kubur. Berikut ini adalah beberapa doa dan zikir yang dianjurkan agar dapat menerangi alam kubur. 1. Doa selamat di alam kubur. Salah satu doa yang dapat diamalkan untuk memohon keselamatan dari siksa kubur adalah dengan membaca doa berikut setelah tahiyat akhir. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka, fitnah kehidupan, fitnah setelah mati, dan fitnah Al-Masih Dajjal. 2. Membaca surat Al-Mulk. Salah satu amalan yang dianjurkan untuk menerangi alam kubur adalah dengan memperbanyak membaca surat Al-Mulk. Dalam hadis disebutkan bahwa surat Al-Mulk dapat membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga. Oleh karena itu, membaca surat Al-Mulk secara rutin dapat menjadi penerang di alam kubur. 3. Membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Selain membaca Al-Quran secara umum, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali juga memiliki keutamaan dalam menerangi alam kubur. Menurut penjelasan dari ulama, orang yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali menjelang kematian, akan terhindar dari siksa kubur, dan mendapatkan perlindungan serta bimbingan Allah hingga mencapai surga. 4. Membaca tasbih Subhanallah wa bihamdihi. Tasbih dengan kalimat, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Adzim, juga memiliki keutamaan dalam menerangi alam kubur. Dalam hadis disebutkan bahwa kalimat ini dicintai oleh Allah, dan memiliki bobot berat dalam timbangan amal. Membaca tasbih ini secara rutin dapat menjadi penerang di alam kubur dan memperberat timbangan amal di hari kiamat. 5. Melaksanakan haji dan umroh. Melaksanakan ibadah haji dan umroh juga termasuk dalam amalan penerang alam kubur. Keutamaan haji dan umroh telah disebutkan dalam hadis yang diterangkan oleh Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi yang dikomentari oleh Ibnu Taimiyah, di mana salah satu penyebab terangnya alam kubur seseorang adalah dengan melaksanakan ibadah haji atau umroh. Oleh karena itu, melaksanakan ibadah ini dengan niat yang tulus, dapat memberikan cahaya dan perlindungan di alam kubur. 6. Doa sapu jagat kebaikan dunia dan akhirat. Doa yang artinya ya Rob kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka ini juga dapat diamalkan sebagai doa yang menerangi alam kubur. Doa ini langsung tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 201, dan dalam doa ini, umat muslim memohon kepada Allah untuk memberikan kebaikan di dunia dan akhirat, serta menjauhkan dari siksa neraka. 7. Doa selamat dari siksa neraka. Salah satu doa yang dapat membawa keselamatan dari siksa kubur adalah doa berikut. Artinya, ya Rob kami, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zolim. Doa ini juga tercantum dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat 192, yang berarti tidak perlu dipertanyakan lagi kesohihannya. 8. Doa diwafatkan bersama orang-orang yang baik. Doa berikut juga dapat diamalkan untuk memohon agar diwafatkan bersama orang-orang yang baik. Artinya, ya Rob kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu, berimanlah kamu kepada Robmu, maka kami pun beriman. Ya Rob kami,
Ampunilah dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, serta wafatkanlah kami bersama orang-orang yang berbakti. Doa ini bisa dilihat sendiri dalam Ali Imran 193. 92. Minta tidak dihinakan di hari kiamat. Doa untuk tidak dihinakan di hari kiamat, juga dapat diamalkan sebagai doa penerang alam kubur. Artinya, ya Rob kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya, Engkau tidak melanggar janji. Dengan mengamalkan doa dan zikir-zikir ini, umat muslim dapat memohon perlindungan dan cahaya di alam kubur. Selain itu, amalan-amalan ini juga dapat menjadi bekal yang mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat. Kesimpulannya, bagi orang-orang beriman dan beramal soleh, alam kubur akan menjadi penerang dan tempat kesenangan. Namun, bagi orang-orang kafir dan pendosa, alam kubur akan menjadi tempat siksaan yang gelap dan mencekam. Dengan menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, banyak membaca tasbih, dan melaksanakan doa-doa serta zikir-zikir yang dianjurkan, kita dapat menerangi alam kubur, dan menjauhkan diri dari siksa yang mengerikan. Semoga kita senantiasa beramal soleh dan mendapatkan penerangan di alam kubur, serta mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.